Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Rahayu, NIM 1904-2008 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai penggunaan aplikasi SPSS untuk mencari data statistik. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah Statistik Sosial di bawah bimbingan Bapak Hidayatul Fajri, SAP MPA. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa soal yang harus diselesaikan menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama perintahnya yaitu mencari main atau data pusat, dilengkapi dengan tabel, grafik, dan diagram. Yang kedua, korelasi ganda. Yang ketiga, regresi linear sederhana. Yang keempat, regresi linear berganda. Yang kelima, uji statistik komparatif one sample dan two sample. Dan yang keenam, chi-square. Nah, yang pertama kita akan mencari main atau data pusat yang dilengkapi dengan diagram. Nah, di sini saya sudah menyiapkan soal untuk mencari main atau data pusat. Di sini saya akan mencari main dari rata-rata nilai akhir mahasiswa kelas C. Nah, di sini saya memiliki data sebanyak 30. Kemudian data ini kita akan pindahkan menggunakan aplikasi SPSS untuk dicari analisis datanya. Kita buka aplikasi SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS 16. Kita klik variabel view. Kemudian kita tuliskan nama variabelnya. Nah, di sini saya menuliskan nama variabelnya dengan rata-rata. Perlu diketahui bahwa nama variabel ini tidak bisa menggunakan angka dan juga tidak bisa dispasi. Nah, di sini desimalsnya kita ambil 1 saja biar nggak kebanyakan. Nah, labelnya kita tulis rata-rata mahasiswa kelas C. Enter. Nah, kemudian ininya semua type white decimals, values, missing columns, align, measure-nya kita biarkan saja ini default. Selanjutnya kita pilih ke data view. Nah, di sini dalam kolom variabel sudah tertulis rata-rata. Kemudian data yang sudah ada di dalam Excel tadi kita pindahkan ke dalam SPSS dengan cara kita copy paste saja. Kita kopikan ke dalam SPSS ini, Ctrl V atau bisa dengan klik kanan lalu pastekan. Nah, ini kita selesaikan semua sampai datanya selesai disalin. Lanjut. Ini kalau teman-teman bikin datanya memanjang ke bawah itu bisa langsung ya. Tapi kalau misalnya seperti yang saya buat, harus dikopikan satu-satu karena nanti kalau misalnya dikopikan secara keseluruhan seperti ini, menyamping, nanti di dalam SPSS-nya juga akan terpastikan dengan seperti yang ada di Excel-nya. Oke, tinggal satu kolom lagi. Kita pastikan semuanya. Ctrl V. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jumlah datanya ada sebanyak 30 data dari mahasiswa kelas C. Nah, di sini kita akan mencari main-nya. Kemudian di sini ada beberapa menu di bagian kiri atas, ada beberapa menu yang bisa kita gunakan untuk mencari analisis datanya. Nah, karena perintah yang pertama kita akan mencari main beserta dengan diagramnya, maka kita klik menu Analyze, kita pilih Frequency, lalu kita pindahkan, kita ambil statistik. Nih, statistik. Kita centang lagi median, mode. Mode ini adalah modus atau nilai yang paling sering muncul. Nah, kemudian kita continue dan kita pilih chart karena kita akan membuatkan diagramnya juga ya. Kita pilih histogram. Histogram ini diagram batang ya.
Kita pilih centang with normal kurva, lalu continue. Oke. Nah, sini sudah muncul dalam outputnya. Si proses ya. Nah, di sini sudah ada mean, median, mode. Mode itu nilai yang paling sering muncul. Mean-nya 89,3 dan mediannya itu 90, sedangkan modusnya itu juga 90. Nah, di sini juga akan dimunculkan rata-rata nilai mahasiswa kelas C. Total data ada 30 dan ini nilai 80 beserta frekuensi dan presentasinya juga ditampilkan. Nah, ini dia diagram atau histogram yang kita pilih tadi. Ini data 80 sebanyak berapa orang. Di sini juga ada mean-nya 89,3. Nah, jadi seperti itu untuk membuat diagram untuk mencari mean, median, dan modusnya. Nah, yang kedua kita akan mencari analisis korelasi berganda. Perlu diketahui, korelasi berganda ini kita gunakan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel. Nah, di sini saya sudah memiliki data korelasi berganda. Kita tengok dulu, kita lihat dulu soalnya ya. Nah, di sini saya sudah memiliki sebanyak 44 data rekapitulasi nilai mahasiswa kelas C yang nilai UTS, nilai UAS, dan rata-rata. Nah, di sini terdapat dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Nah, variabel independen ini merupakan variabel bebas, artinya variabel yang mempengaruhi. Sedangkan variabel dependen, yaitu variabel Y, merupakan variabel yang dipengaruhi. Nah, pada data yang sudah saya miliki ini, nilai UTS beserta nilai UAS itu berada pada variabel independen. Lalu kita beri nama dengan X1 sebagai nilai UTS, X2 nilai UAS, sedangkan rata-rata itu berada di posisi variabel dependen. Kita beri nama dengan variabel Y. Nah, kemudian untuk korelasi berganda ini kita perlu mengetahui konsepnya. Saya sudah mencatat terlebih dahulu konsep dari korelasi berganda. Nah, konsep-konsep ini saya dapatkan pada pedoman yang disampaikan oleh Sahid Raharjo pada web spssindonesia.com. Nah, di sini uji korelasi berganda ini bertujuan untuk mengetahui keeratan hubungan antara nilai UTS sebagai X1 dan nilai UAS sebagai X2 terhadap rata-rata nilai mahasiswa sebagai Y di kelas C. Nah, dasar keputusan yang pertama, jika nilai signifikansi F-change kecil dari 0,05, maka data berkorelasi, artinya data memiliki keeratan hubungan. Yang kedua, jika nilai signifikansi F-change besar dari 0,05, maka data tidak berkorelasi, artinya data tidak memiliki hubungan. Nah, di sini juga sudah bisa dilihat pedoman derajat korelasi apabila data tersebut memiliki korelasi. Nah, baik, langsung saja kita pindahkan data untuk mengetahui derajat hubungan atau keeratan hubungan antara nilai UTS, nilai UAS terhadap rata-rata mahasiswa kelas C. Kita buka lagi soalnya. Kemudian semua soal yang ada di Excel ini kita pindahkan, kita kopikan kepada SPSS. Kita klik lagi variable view. Nah, variable view, kita mulai dari data X1. Nah, decimalsnya kita ambil lagi 1, biar nggak kebanyakan angka di belakang komanya. Nah, labelnya X1 tadi itu nilai UTS. Kita ketikkan nilai UTS. Nah, sedangkan X2, variabel independen yang kedua, itu desimalnya kita satukan, kita ambil 1 lagi. Labelnya kita tulis nilai UAS.
Yang ketiga itu variabel Y. Variabel Y itu tadi rata-rata. Desimalnya kita satu lagi. Kita tuliskan di dalam kolom label itu rata-rata. Nah, kita akan mengetahui keeratan hubungan. Apakah ada hubungan atau korelasi antara nilai UTS dan UAS ini terhadap rata-rata mahasiswa kelas C. Kemudian kita buka data view. Nah, di sini sudah ada 3 buah kolom yang menjelaskan mengenai variabelnya, yaitu variabel X1, X2, dan variabel Y. Kemudian data yang ada di Excel kita pindahkan, kita copy pastekan saja semuanya. Ini bisa langsung seperti ini karena tabel yang ada di SPSS-nya juga sudah seperti ini. Kita copy, Ctrl C, buka lagi SPSS, Ctrl V. Oke, nah datanya sudah saya pindahkan. Kita sudah memiliki data sebanyak 44 data. Nah, data ini nanti kita akan mencari apakah ada korelasi antara data yang ganda ini, yaitu nilai UTS dan nilai UAS terhadap rata-rata mahasiswa. Kemudian kita pilih analyze, kita pilih regression. Kita memilih regression di sini, kita akan meminjam output dari regresi untuk mengetahui nilai signifikansinya. Lalu kita pilih linear. Nih, linear. Nah, tadi variabelnya ada 2, variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen ini variabel yang mempengaruhi, yaitu variabel X1 dan X2, sedangkan variabel dependennya itu variabel yang dipengaruhi. Variabel dependennya di sini rata-rata atau Y, kita pindahkan ke sebelah kanan. X1 dan X2 juga kita pindahkan sebelah kanan sebagai variabel independen. Nah, lalu kita pilih statistik. Nah, di sini kita centang R-square change. Sebelah kanan, nomor 2, R-square change. Lalu kita klik continue. Continue. Nah, lalu kita oke. Kita tunggu. Nah, di sini sudah keluar ya. Di sini sudah ada beberapa tabel dari hasil regresi tadi. Nah, kita akan menyimpulkan, memberikan keterangan atau kesimpulan terhadap tabel-tabel ini. Nah, di sini seperti ini, ada variabel enter. Nah, dalam kolom variabel enter atau remove ini menjelaskan tentang variabel apa saja yang kita analisis. Di sini ada variabel UAS dan variabel UTS sebagai variabel independen. Dan variabel dependennya itu ada rata-rata, sedangkan metode yang kita gunakan adalah metode enter. Nah, kemudian dalam tabel model summary ini ada nilai R. Ada nilai R square. Nilai R square-nya berarti 1. Sedangkan tadi kita akan mencari sigma F change. Signifikansi F change-nya yaitu 0,0. Sedangkan signifikansi pada tabel ANOVA yaitu sebesar 0,0 juga. Nah, kita akan melihat lagi bagaimana dasar keputusan untuk korelasi berganda ini. Kita buka lagi catatan tadi. Nah, seperti ini. Nah, kita akan melihat bagaimana hubungan antara nilai UTS dan nilai UAS terhadap rata-rata mahasiswa. Apakah ada korelasi atau tidak? Itu ya yang akan kita lihat. Yang pertama, jika nilai signifikansi F change kecil dari 0,05, maka data berkorelasi.
Jika nilai signifikansi fceng besar dari 0,05, maka data tidak berkorelasi. Nah, mari kita lihat nilai signifikansi fceng-nya berapa. Nah, di sini nilai signifikansi fceng-nya yaitu 0,0. Artinya lebih kecil dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa data ini berkorelasi. Nah, kemudian kita lihat tingkat korelasinya itu berapa. Lalu kita lihat dari nilai R-square. Nah, nilai R-square ini ya, percent correlation atau R-square, kita lihat dari nilai R-square-nya berapa untuk mengetahui derajat korelasinya, karena tadi data kita memiliki korelasi. Nilai R-square-nya adalah 1,00. Nah, kita lihat lagi pedoman derajat korelasi hubungan, yaitu 1 ini terletak pada, nah di sini, nomor 5 ya, nilai percent correlation 0,81 sampai dengan 1, artinya korelasi sempurna. Nah, dapat disimpulkan dari data yang telah kita ambil tadi, yaitu keeratan hubungan antara nilai UTS sebagai X1 dan nilai WS sebagai X2 terhadap rata-rata sebagai Y pada mahasiswa kelas C itu memiliki korelasi dan korelasinya adalah sempurna. Dan yang ketiga, kita akan menganalisis regresi linear sederhana. Nah, regresi linear sederhana ini kita gunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas atau X dengan satu variabel terikat atau Y. Nah, di sini kita lihat soalnya dulu untuk regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana. Nah, di sini saya sudah memiliki data. Judulnya pengaruh motivasi terhadap semangat belajar mahasiswa pada mata kuliah statistik. Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana pengaruh motivasi terhadap semangat belajar. Langsung saja kita buka aplikasi SPSS-nya lagi. Masuk ke variabel view. Kita tuliskan nama variabelnya X. Desimalnya kita satu lagi. Labelnya itu motivasi. Motivasi dan Y-nya semangat belajar. Nah, kita buka data view lagi. Sudah ada kolom X dan Y, lalu datanya kita pindahkan. Kita kopikan lagi semua. Di sini ada sebanyak 45 data. Paste. Nah, sudah. Untuk mencari regresi linear sederhana ini, kita buka menu analyze lagi. Kita pilih regression, linear. Variabel dependennya yaitu Y, semangat belajar. Sedangkan variabel independennya itu X, motivasi. Kemudian, oke. Kita tunggu outputnya. Kemudian kita akan baca. Nah, di sini ya, sudah keluar output dari hasil regresi sederhana. Ini ada 4 tabel, ya, 4 tabel. Nah, sebelumnya saya sudah memberikan kesimpulan terhadap tabel ini. Kita buka kesimpulan dari tabel-tabel ini.
Nah, tabel yang pertama itu variabel enter atau remove. Tabel ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan dalam analisis data serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah motivasi sebagai variabel independen yang akan mempengaruhi semangat belajar sebagai variabel dependen, sedangkan metode yang digunakan adalah enter metode. Selanjutnya, tabel model summary. Nah, ini tabelnya sudah saya pindahkan ke Word agar lebih mudah menerjemahkannya. Nah, kemudian tabel model summary ini menjelaskan besarnya korelasi atau hubungan yang didapat dari data, yaitu sebesar 0 R besarnya ini sebesar 0,307. Dari output ini diperoleh koefisien determinasi atau R square sebesar 0,094. Artinya, jika dipresentasikan, maka pengaruh antara variabel bebas, yaitu motivasi, dengan variabel terikat, yaitu semangat belajar, adalah sebesar 9,4%. Nah, sedangkan tabel yang ketiga, yaitu ANOVA, diketahui F hitung sebesar 4,483 dengan signifikansi sama dengan 0,040, artinya lebih kecil dari 0,05. Maka variabel motivasi itu memiliki pengaruh terhadap variabel semangat belajar. Yang terakhir yaitu koefisien. Nilai konsistensinya yaitu sebesar 22 nih 22,931. Sedangkan koefisien regresi motivasi yaitu sebesar 0,348 atau bernilai positif. Kenapa dikatakan positif? Karena di depannya tidak ada tanda negatif. Artinya, pengaruh yang diberikan oleh motivasi sebagai variabel X terhadap semangat belajar sebagai variabel Y itu bernilai positif. Nah, jadi begitu untuk mencari regresi linear sederhana. Nah, selanjutnya kita akan mencari regresi linear berganda. Sebelumnya saya juga telah membuat konsep dari regresi linear regresi linear berganda. Konsep ini saya dapatkan dari Mr. Sahid Raharjo di website spssindonesia.com. Nah, di sini regresi linear berganda ini kita gunakan untuk 2 atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Yaitu di sini saya memiliki soal. Kita buka soalnya dulu. Nah, di sini pengaruh motivasi dan semangat belajar mahasiswa terhadap prestasi. Di sini saya memiliki 20 data. Motivasi itu sebagai X1, semangat belajar sebagai X2, dan prestasi sebagai Y. Kemudian kita pindahkan ke SPSS untuk mengetahui analisis regresi linear bergandanya. Kita buka SPSS lagi. Variabel view. Kita ketik di sini X1. Oke. Desimalnya masih tetap 1. Labelnya tadi, kita buka lagi. Motivasi. X1 motivasi. Selanjutnya X2 semangat belajar. Semangat belajar. Yang ketiga variabel Y yang dipengaruhi ya, prestasi. Nah, selanjutnya kita akan pindahkan data yang udah saya bikin di Excel ke SPSS. Kita buka Excel lagi. Kita pindahkan, kita copy semuanya.
Ctrl C, paste. Nah, di sini datanya sudah saya pindahkan sebanyak 20 data. Kemudian kita pilih lagi menu Analyze. Analyze Regression. Kemana? Regression. Kita pilih linear. Nah, variabel independen itu X1 dan X2. Dependennya Y. Kita pindahkan lagi. Independen X1, X2. Lalu oke. Kita tunggu outputnya. Nah, di sini outputnya sudah ada. Nah, outputnya sudah keluar. Hasil regresi berganda variabel. Nah, di sini tabel variables enter atau remove ini menjelaskan variabel yang kita analisis dan metode yang kita gunakan. Di sini ada variabel semangat belajar dan motivasi sebagai variabel independen dan prestasi yang dipengaruhi sebagai variabel dependen. Metode yang kita gunakan adalah enter. Yang kedua ada tabel model summary. Ada R-square, R, adjust R-square, standar error. Yang ketiga ada ANOVA dan yang keempat ada coefficient. Nah, kita akan mencari kesimpulan dari data yang sudah dikeluarkan oleh SPSS ini. Kita pindahkan ke Word. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana perumusan hipotesis dan dasar pengambil keputusan dari regresi linear berganda ini. H1, yaitu hipotesis 1, pengaruh motivasi atau X1 terhadap prestasi. Yang hipotesis 2 atau H2, pengaruh semangat terhadap prestasi atau Y. Sini prestasi ya. Prestasi. Yang ketiga, hipotesis 3, pengaruh motivasi atau X1 dan semangat belajar atau X2 secara bersama-sama terhadap prestasi. Nah, di sini kita menggunakan dua rumus, yaitu uji T dan uji F. Uji T, jika nilai signifikansi kecil dari 0,05 atau T hitung besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikansi besar dari 0,05 atau T hitung kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh terhadap variabel Y. Sedangkan untuk uji F, jika nilai signifikansi kecil dari 0,05 atau nilai F hitung besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh secara simultan. Jika nilai signifikansi besar dari 0,05 atau F hitung kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh secara simultan atau secara bersama-sama. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan tabel variabel enter atau remove-nya. Selanjutnya tabel ANOVA. Sorry ya guys, belepotan. Selanjutnya tabel ANOVA. Nah, kita mencari uji F. Uji F itu kita harus mengetahui nilai F tabelnya terlebih dahulu. Di sini sudah ada rumusnya. F di F K N kurang K. Nilai F-nya N itu jumlah jumlah data, yaitu 20 dikurang 2, 18. Nah, pada tabel yang kita akan melihat F tabelnya. Nanti daftar distribusi tabelnya saya akan tampilkan di video.
Nanti ya, tengok di sebelahnya saya akan tampilkan. Nah, di sini sudah ada 2 dan 18. Nah, dalam F-tabel itu, jika nilai F-nya 2 dan 18 itu sebesar 3,55. F hitung besar dari F-tabel. F hitungnya tadi 14, nah ini F 14,85. Sedangkan F-tabel yang kita dapat adalah sebesar 3,55, artinya lebih kecil. Maka terdapat pengaruh secara simultan antara variabel X terhadap variabel Y. Artinya motivasi dan semangat belajar itu mempengaruhi secara bersama-sama mempengaruhi prestasi. Nah, yang kedua, koefisien. Ini sudah ada rumusnya juga. Nanti daftar distribusi T-tabelnya juga akan saya tampilkan di video. Maka dirumuskan bahwa nilai signifikansi X1 adalah sebesar 0,91. Artinya lebih kecil dari 0,05. Jadi X1 memiliki pengaruh terhadap Y. Sedangkan nilai signifikansi X2 adalah sebesar 0,009. Artinya lebih kecil dari 0,05. Jadi X2 memiliki pengaruh terhadap Y. Artinya semangat belajar itu mempengaruhi prestasi. Dan yang terakhir yaitu model summary. Nah, dalam tabel model summary ini diketahui R-square-nya sebesar 0,63. Artinya, jika dipersentasekan, maka variabel X1 dan X2 secara simultan atau bersama-sama memberikan pengaruh terhadap variabel Y atau prestasi sebesar 63,6%. Nah, selanjutnya kita akan mencari uji statistik komparatif one sample. Nah, uji statistik komparatif one sample ini digunakan untuk membandingkan rata-rata sampel dan menguji hipotesis. Syaratnya adalah data harus berdistribusi normal. Selanjutnya kita lihat soalnya. Nah, di sini saya sudah memiliki 25 data rata-rata hasil belajar mahasiswa kelas C yang aktif di BEM. Nah, hipotesis yang saya gunakan adalah rata-rata hasil belajar mahasiswa kelas C yang aktif pada organisasi BEM adalah 90. Nah, untuk menguji apakah hipotesis ini benar atau tidak, maka kita akan menguji menggunakan comparative one sample. Selanjutnya kita pindahkan ke dalam SPSS. Seperti biasa, kita klik variable view, kita tuliskan nama, decimalsnya masih tetap 1, labelnya itu adalah rata-rata mahasiswa yang aktif di BEM. Nah, selanjutnya kita kopikan data yang sudah kita punya, Ctrl C, Ctrl V kan ke SPSS. Nah, datanya sudah masuk. Selanjutnya, tadi syarat dari comparative one sample ini adalah data harus berdistribusi normal agar kita bisa mengetahui apakah hipotesis yang kita gunakan tadi itu benar atau tidak. Nah, untuk menguji kenormalitasan data, kita lakukan langkah pertama yaitu analyze, descriptive statistic, kita pilih explore. Kita pilih explore. Lalu kita pindahkan rata-rata mahasiswa ini ke variable dependent list. Selanjutnya kita pilih plots. Nah, lalu kita centang normality plots with test. Karena kita akan menguji kenormalitasan data. Continue dan oke. Kita tunggu outputnya. Nah, untuk menguji kenormalitasan data, kita akan melihat tabel test of normality. Di sini ada beberapa tabel, yaitu yang pertama case processing summary, descriptive test of normality. Nah, di sini test of normality. Kita akan melihat dasar keputusannya terlebih dahulu.
Jika signifikansi besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Sedangkan jika signifikansi kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Nah, untuk melihatnya, kita kembali ke output SPSS. Kita lihat test of normality-nya pada bagian Shapiro wheel, karena data yang kita gunakan kurang dari 50 sampel. Sedangkan jika data kita lebih dari 50 sampel, maka kita menggunakan homograph Smirnov. Nah, kita fokus saja pada kolom Shapiro wheel ini. Nilai signifikansi yang kita dapatkan adalah sebesar 0,06. Artinya, nilai signifikansi dari data yang telah kita olah itu lebih besar dari 0,05. Maka, data berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita akan melihat menguji komparatif one sample. Kita kembali ke SPSS. Kita pilih menu Analyze. Karena data kita sudah berdistribusi normal, maka uji komparatif one sample dapat kita lanjutkan. Kita pilih Compare Means. Lalu kita pilih One Sample T-Test. Lalu kita pindahkan variabel rata-rata mahasiswa ke test variabel. Nah, values. Nah, kita isi values ini. Values ini kita isi sesuai dengan hipotesis yang kita gunakan. Tadi saya menggunakan hipotesis bahwa nilai rata-rata mahasiswa yang aktif di BEM ini adalah sebesar 90. Maka kita tulis dengan 90. Lalu klik OK. Kita tunggu prosesnya. Nah, outputnya sudah keluar. Ini ada beberapa diagram ya. Nah, kita hanya fokus pada one sample t-testnya saja. One sample t-test yang akan kita lihat itu adalah nilai signifikansi to Tillet. Nih, nilai signifikansi to Tillet. Kita akan kembalikan ke dasar keputusannya. Dasar keputusan kita. Jika nilai signifikansi to Tillet kecil dari 0,05, maka hipotesis 1 ditolak. Artinya nilai rata-rata mahasiswa yang aktif di BEM itu tidak betul 90. Sedangkan jika nilai signifikansi to Tillet besar dari 0,05, maka hipotesis 1 diterima. Mari kita buktikan berapa nilai signifikansi to Tillet. Nah, nilai signifikansi to Tillet kita adalah 0,09. Artinya 0,09 itu nilai signifikansi kita lebih besar dari 0,05. Maka hipotesis diterima. Artinya nilai rata-rata belajar mahasiswa yang aktif di BEM adalah sama dengan 90. Selanjutnya, uji statistik komparatif to sample. Dalam sistem SPSS, untuk komparatif to sample ini diistilahkan dengan independent sample t-test. Kita lihat soalnya. Di sini saya memiliki soal yaitu hasil perbandingan hasil UAS mata kuliah statistik pada kelas C dan kelas D. Nah, di sini kita beri kode kelas. Kelas C itu kita beri kode dengan 1 dan kelas D kita kode dengan 2. Selanjutnya kita pindahkan kepada aplikasi SPSS. Ini yang sebelumnya tadi, kita buka lembar kerja baru saja. Nah, ini sudah di lembar kerja baru. Nah, di sini kita tulis hasil. Selanjutnya desimalnya tetap 1, sedangkan labelnya hasil UAS statistik. Nah, values-nya tadi ke values 1
untuk kelas C. Kita tambahkan values 2 untuk kelas D. Oke. Values 2 kelas D. Oke. Nah, di sini ada kelas. Kelas statistik. Kita bikin lagi value 1 kelas C. Kelas C. Values 2 kelas values 2 kelas D. Oke. Lalu kita buka data view. Nah, di sini hasil. Hasil kita kopikan semuanya. Untuk kelas C kita kopikan terlebih dahulu. Ctrl C. Paste. Nah, kita lanjutkan untuk hasil kelas D. Sudah. Selanjutnya kita pastekan kode. Kode untuk kelas C itu tadi 1. Kita pastekan. Selanjutnya untuk kelas D itu 2. Ctrl C. Kita kopikan. Paste. Dah. Data sudah semua kita kopikan. Selanjutnya kita akan melihat uji komparatif to sample atau independent sample t-test. Selanjutnya kita pilih analyze, compares mean, dan di sini ada independent sample t-test. Lalu kita klik. Nah, untuk hasil UAS-nya itu kita pindahkan ke test variable dan kelasnya kita pindahkan ke grup. Nah, define ini itu grup 1 sesuai dengan values yang kita buat tadi, grup 1 untuk kelas C dan grup 2 untuk kelas D. Continue. Kemudian OK. Sorry, ini harus kita hilangkan dulu.
No. Nah, ini outputnya sudah keluar. Dan yang perlu kita lihat itu hanyalah nilai signifikansi to Taylor. Nilai signifikansi to Taylor. Kita lihat dasar keputusannya. Jika nilai signifikansi to Taylor kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Sedangkan jika nilai signifikansi to Taylor besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, di sini kita lihat nilai signifikansinya, nilai signifikansi to Taylor-nya adalah 0,05. Nah, karena nilai signifikansi to Taylor kita itu sama dengan nilai konstanta yaitu sebesar 0,05, maka kita akan menggunakan dasar alternatif keputusan yaitu jika nilai signifikansi to Taylor sama dengan 0,05, maka kita akan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Sebelumnya, nilai T hitungnya sudah ada sebesar 943. Nah, di sini konstanta kita gunakan 0,05 dibagi 2. Jumlah data kita tadi ada 110. Sedangkan variabelnya ada 2 dikurangi 1. Dan selanjutnya yaitu T 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. 110 dikurang 2, 108 dikurang 1, 107. Nah, nanti kita akan melihat pada titik 0,025 dan 107. Itu berapa hasil dari perbandingan T tabel dengan T hitungnya. Bisa dilihat dari daftar tabel distribusi setelah ini. Nah, T hitungnya adalah sebesar 1943, sedangkan dalam T tabelnya yang mendekati adalah 1984. Artinya, T hitung itu lebih kecil dari T tabel. Maka perbandingan antara nilai UAS kelas C dan kelas D itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Selanjutnya, yang terakhir kita akan menguji chi-square. Sebelumnya kita lihat soal mengenai chi-square. Nah, di sini saya sudah memiliki soal tentang chi-square. Nah, chi-square ini digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel. Dalam analisis data chi-square, data ini merupakan data kategori atau data frekuensi. Dan hasil dari analisis chi-square ini akan memberitahu hubungan antara baris dan kolom. Nah, selanjutnya kita akan langsung saja melakukan uji chi-square terhadap data. Kita ingin mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan minat di jurusan pada Fakultas Ilmu Sosial. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tingkat pendidikan itu terdiri atas SMA dan SMK dengan kode 1 dan 2. Sedangkan untuk kode dan jurusan itu terdiri atas 5 yaitu Administrasi Negara, Sosiologi, Geografi, Sejarah, dan IAI. Kodenya yaitu Administrasi Negara 1, Sosiologi 2, Geografi 3, Sejarah 4, dan IAI 5. Selanjutnya kita pindahkan ke dalam SPSS kita. Lalu kita pilih. Yang pertama itu saya singkat saja TP, itu tingkat pendidikan. Desimalnya masih tetap 1. Labelnya baru kita tulis tingkat pendidikan. Nah, values-nya di sini
kita tulis 1 itu adalah SMA. Tambahkan. Dan 2 adalah SMK. SMK. Tambahkan. Oke. Selanjutnya yaitu jurusan. Nah, jurusan ini jurusan di Fakultas Ilmu Sosial. Jurusan FIS. Kita tuliskan lagi value-nya. Yang 1 itu administrasi negara. Kita tulis ADM negara. Tambahkan. Selanjutnya yang kedua itu sosiologi. 2. Sosiologi. Tambahkan. Yang ketiga itu geografi. Geografi. Dan yang keempat itu sejarah. Sejarah. Yang kelima itu IAI. Kita tambahkan. Sudah. Lalu kita ambil data view. Nah, di sini sudah ada tingkat pendidikan dan jurusan. Lalu kita pindahkan antara tingkat pendidikan. Di sini saya memiliki 45 data tingkat pendidikan. Lalu kita kopikan yang kodenya ya. Kita kopikan kodenya karena di sini harus angka. Nah, lalu untuk jurusan kita kopikan juga kodenya. Nah, selanjutnya kita akan melihat hubungan antara tingkat pendidikan dengan jurusan yang dipilih oleh mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial. Nah, kita klik analis, lalu deskriptif statistik. Lalu kita ambil cross table. Nah, di sini columns-nya itu tingkat pendidikan dan jurusan. Lalu kita ambil statistik, centang chi-square, lalu continue. Kita oke. Kita tunggu outputnya. Nah, di sini ada beberapa tabel. Yang pertama itu tabel Cash Processing Summary, yaitu menjelaskan tentang jumlah data dan persentasenya valid atau tidak. Di sini jumlah data kita 45. Coba kita cek lagi. Data kita 45. Benar ya, data kita 45. Dan persentasenya yaitu 100%. Nah, dalam yang tabel yang kedua yaitu tingkat pendidikan dan jurusan.
Di sini tingkat pendidikan SMA memilih jurusan administrasi negara sebanyak 4, sosiologi 4, geografi 4, sejarah 5, IAI 5, total 22. Sedangkan tingkat pendidikan SMK memilih jurusan administrasi negara sebanyak 5 orang, sosiologi 5 orang, geografi 5 orang, sejarah 4 orang, IAI 4 orang, totalnya 23. Nah, untuk menilai chi-square-nya, kita menggunakan dasar keputusan yang telah saya rangkum dari spssindonesia.com, yaitu jika asim signifikansi kecil dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan. Sedangkan jika asim signifikasi besar dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan. Lalu kita lihat nilai asim sig pada data yang sudah kita olah tadi. Nah, nilai asim sig ini dapat dilihat di tabel chi-square test. Nah, di sini nilai asim sig-nya adalah sebesar 0,97. Artinya 0,97 itu, oke, saya tuliskan di sini ya. Asim sig sama dengan 0,097. Ini ya, 0,097. 0,097 ini lebih besar dari 0,05. Besar dari 0,05. Maka tidak terdapat hubungan yang signifikan. Artinya, antara tingkat pendidikan yang ditempuh oleh mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial itu tidak memiliki hubungan dengan jurusan yang mereka pilih saat kuliah. Karena di sini asim sig-nya lebih besar daripada 0,05. Maka sama sekali tidak terdapat hubungan ya antara tingkat pendidikan dengan jurusan yang dipilih oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial. Dan kemudian saya sudah menyelesaikan semua soal dan tahapan analisis data statistik pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga video ini membantu buat teman-teman dalam menyelesaikan analisis statistik menggunakan SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS 16 dan semoga video ini juga membantu nilai saya untuk menyelesaikan mata kuliah statistik pada semester Juni-Desember 2021. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.